Bismillahirrahmanirrahim wa bisanatil mutasili ilal imam al-alim al-allamah al-mustahid al-imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin ya rabbal alamin. Qala ila angkal babun fi ad-dilalah, babun fit dalalah alal khairi wa du'a ila huda aw dalalah. Qala ta'ala wad'u ila rabbik. Al-Qasas ayatu 7 wa 8. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. An-Nahl ayatu mi'atin wa khamsah wa isrin. Wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Al-Maidah ayatu 2. Wa qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ali Imran ayatu 4 wa 8. Bab tentang penjelasan menunjukkan kebaikan dan mengajak orang ke hidayah, mengajak orang mengambil hidayah atau gimana istilahnya. Jadi mengajak kepada petunjuk Gusti Allah atau mengajak kepada kesesatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 87. Wad'u ila rabbik. Ini mengajak kepada Gusti Allah. Mengajak iman kepada Gusti Allah, percaya kepada Gusti Allah. Salat, zakat, puasa dan seterusnya itu semuanya beribadah kepada Gusti Allah. Jadi kalau kita singkat, amal itu ada ubudiyah, ada muamalah. Jadi ubudiyah ini kaitannya kepada Gusti Allah secara langsung, artinya secara khusus kepada Gusti Allah. Kemudian ada yang berkaitan dengan liyane Gusti Allah, muamalah baina annas, muamalah baina al-ikhwan, di antara saudara, di antara keluarga, podo-podo pedagang, podo-podo petani misalnya. Itu ada aturan sendiri-sendiri. Tentang mengajak kepada Gusti Allah itu juga Gusti Allah memberikan cara, menginformasikan tentang bagaimana tata carane dakwah kepada kebaikan, kepada Gusti Allah. Dakwah kepada Gusti Allah itu antara lain Gusti Allah menyebutkan dengan hikmah, mau'idhah dan hasanah. Mau'idhah hasanah bil hikmah ini artinya banyak. Artinya itu pasti enggak hikmah-hikmah sing dianggap orang-orang itu dengan doanya mandi, dengan bukan. Jadi ahli hikmah itu kadang-kadang di manane itu. Jadi kalau mau dakwah harus iso nyuwuk, jamu-jamu itu banyu didamu, kemudian berkahnya banyu didamu jadi sembuh sakitnya atau gimana itu ya. Ada yang memanai begitu. Tinggal kita aja yang mau mengikuti siapa yang menafsirkan. Kalau di dalam kitab-kitab atau khususnya kitab ini al-hikmah niku Al-Qur'an. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah itu dengan Quran. Walhasil orang untuk memahami Al-Qur'an ya harus belajar, ngaji. Harus ngaji. Pokoknya ngaji. Kemudian ada istilah ajak dengan mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah kalau orang awam ya maknanya pidato-pidato itu. Misalnya pidato yang kita nanti-nanti inti mau'idhah hasanah gitu biasanya. Nah, bukan itu.
Jadi mau'izah hasanah itu pokoknya secara umum ya pitutur baik, baik di panggung ataupun di luar panggung, di belakang panggung ataupun di hadapan panggung, di panggung, ya, di mimbar-mimbar itu. Jadi kalau menurut Habib, mimbar-mimbar itu spesifiknya itu untuk dakwah. Ya, spesifiknya yang namanya orang buat panggung, orang buat mimbar itu adalah untuk berdakwah. Jadi dakwah itu ya mengajak kebaikan, ya mengajak kebaikan dengan apa namanya? Ya dengan dalil, baca Quran, baca hadis disampaikan ke orang-orang, biasanya ngumpulkan orang luru. Setelah terkumpul orangnya ada mimbarnya itu atau bagaimanalah budaya yang sudah lalu, sudah lama kan sudah menata sendiri, sudah tertata sendiri gitu. Kemudian dawai Gusti Allah tidak hanya itu aja ya, tentang menunjukkan kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong menolonglah kalian semuanya bil alal birri atas kebaikan dan ketakwaan. Lanjutnya wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini dilalah ngalal khair, dalalah ngalal khair, menunjukkan kebaikan. Jadi saling tolong menolong dalam berupaya menjadi orang baik atau berupaya bagaimana mendidik orang jadi orang baik dan seterusnya. Kaya misalnya kiai dia punya pondok pesantren, didik santrinya, dididik ngaji, diajari ngaji. Di skill dia membangun skill santri menjadi ulama, menjadi dai, menjadi macam-macam ya. Itu semuanya ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Itu sudah pasti kalau pondok-pondok itu sudah pasti kiainya itu membuat para santri itu baik dan bertakwa. Nah, kalau ada kok pondok pesantren itu yang kadang-kadang itu kan yo ada itu berita-berita itu yang mestinya jangan diberitakan itu. Jadi ada pesantren misalnya ustadz nyabuli santrine gitu kan kadang-kadang itu nggak perlu diekspos karena itu berita yang langka, nggak mungkin terjadi di pondok-pondok. Kalau ada itu ya apa namanya? Yaitu orang nggak sadar. Pokoknya pondok pesantren itu tempat dididiknya orang-orang baik, tempat dicetaknya para alim ulama, itu pondok pesantren. Jadi jangan mudah percaya ketika ada berita-berita yang motifnya itu kadang-kadang orang awam nggak tahu, nggak tahu pondok pesantren ujuk-ujuk menangi berita buruk dari televisi, dari macam-macam. Karena yang punya televisi kadang-kadang orang yang hasut sama pondok. Jadi yang dipandang, yang dilihat itu buruknya. Jadi yang dicari buruknya karena motifnya satu, nggak senang sama pondok, nggak senang sama santri, nggak senang sama kiai. Akhirnya dia mencari celah, mencari informasi celah-celahnya itu yang jelek-jelek itu diekspor, diberitakan yang buruk-buruk. Waliyadzubillah itu semuanya karena satu dia nggak senang dengan pondok, dia nggak senang dengan kiai, dia nggak senang dengan para habaib. Akhirnya dia itu hanya klaim yang buruk-buruk aja. Yang namanya manusia itu kan pasti ada buruk dan baiknya. Seburuk-buruk orang ada baiknya, sebaik-baik orang ada buruknya. Ya tinggal sing nilai saja. Kalau orang buruk menilai orang baik, pasti ya dia menilai mungkin karena keburukan, karena kehasutnya, nilai buruknya. Begitu juga orang baik, artinya nggak pernah karena nggak suka sama ahli maksiat misalnya, yang ditonton maksiatnya saja. Sementara di dalam orang yang suka maksiat itu pasti ada baiknya. Apapun yang ada di dalam dirinya, pasti Gusti Allah menciptakan kebaikan. Hanya saja nggak tahu baiknya di mana itu kadang-kadang nggak tahu. Makanya seseorang itu sangat baik sekali pendidikan yang
Orang-orang bilang, para kiai bilang, para ustadz bilang, para dai bilang, husnudzon billah wa husnudzon bi khalqillah. Jadi yang ada di dalam hatinya, di dalam ekspresinya itu menganggap, mengira bahwa orang lain, bahwa makhluk, bahwa Gusti Allah dan makhluk Gusti Allah itu baik. Jangan sebaliknya. Ada pula menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin, itu orang hidup itu harus menganggap orang itu mati. Bukan dia tidak bernyawa dan seterusnya kemudian dia apa-apa, ini bukan. Dawe Kanjeng Nabi itu begini, uzkuru mahasina mautakum. Jadi kalian semuanya itu sebut-sebutlah kebaikan orang mati. Itu orang mati akan seneng itu. Jangan menyebutkan yang buruk-buruk karena mereka akan susah. Itu. Lah ini menyikapi kepada manusia itu dianggap mayit karena artinya begini. Nyebutkanlah atau kalian menyebutkan orang lain adalah yang baik-baik saja. Mereka pasti akan senang kepada sampeyan. Podo karo dawuh Kanjeng Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Lah saiki podo uzkuru mahasina siwakum misalnya. Sebutkanlah kebaikan orang selain kamu. Sudah. Jangan menyebutkan buruknya. Itu tadi didasari husnudzon. Jadi kita biar tidak tahu buruknya, ya yang cari baik-baiknya saja. Setiap orang pasti ada baiknya. Jangan melihat keburukan seseorang agar hati kita tidak benci. Ya. Tidak pokoknya apik lah. Tidak menghina, tidak meremeh dan seterusnya. Kemudian ayat yang lain tentang dakwah juga, wal takum minkum khaira ummah. Jadi orang yang suka dakwah, mengajak kebaikan, orang yang belum ngaji diajak ngaji, orang yang belum tahu dikasih tahu, orang yang belum senang kiai tunjukkan bahwa kiai itu baik, harus disenangi dan seterusnya. Itu sebaik-baik umat, kata Gusti Allah, firman Gusti Allah. Hadisul yaum, hadis hari ini. Hari apa ini? Hari Selasa ya. Mi'atan wa salasah wa sab'in. Wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr, bukan Abdullah bin Mas'ud. Bin Amr al-Ansari, orang Ansor, al-Badri yang mengikuti perang Badar. Qala ngendika sapa Abi Mas'ud Uqbah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ilihi. Man sapane wong dalla kang nuduhake sapa man ala khairin ing atase kebaikan, falahu mongko iku tetep katiman mithlu ajri fa'ilihi, seumpamane ta sepadane ganjarane wong kang nglakoni khair. Jadi hadisnya Kanjeng Nabi ini untuk jadi pedoman sebagai dalil mengajak kebaikan itu tidak harus sudah mengamalkan baik, okay? Mengajak orang ngaji misalnya, atau menunjukkan di sini bukan bukan mengajak, tapi menunjukkan. Jadi menunjukkan ngaji kepada orang yang belum ngaji, okay? Itu enggak harus dia sudah ngaji dulu. Jadi kalau sudah tahu bahwa ngaji itu baik, sudah tahu kalau jamaah itu baik, sudah tahu kalau sholat itu baik, maka meskipun belum ngaji, meskipun belum jamaah, meskipun belum sholat, ya,
tapi menunjukkan orang-orang agar menjalankan sholat, menunaikan sholat, mengikuti jamaah dan mengikuti majelis ngaji, ikut ngaji, memahami ngaji, itu nggak apa-apa. Itu akan dapat pahala itu. Itu konteksnya kalau menunjukkan. Jadi kalau bagi orang yang ingin menunjukkan, cukup dia tahu saja, tidak harus melakukan. Nah kalau konteksnya itu dakwah, nah ini kebaikan apa? Ini kebanyakan orang itu begini, dia mau ajakan seseorang itu ndelok sapa sing ngajak, itu memang begitu naluri manungso. Jadi orang-orang akan bilang ndelok sapa sing ngajak, kalau ngaji ndelok sapa sing ngaji, memang apa namanya sudah begitu. Orang-orang tuh begitu, jadi nggak bisa apa proporsional apa istilah itu. Karena melihat ketokohan, karena harus kiainya yang ngangkon, dia itu nggak mau kalau dikongkon, kalau diajak orang lain. Itu kalau menurut Abi orang yang tidak proporsional. Dia itu ikut kiainya, apa ikut ikut kiainya, apa ikut kebaikan. Mestinya gini, perintah baik, ajakan baik, itu nggak melihat siapa saja. Yang ngajak mestinya itu yang diikuti kebaikan, bukan ketokohannya, bukan karena kiainya, bukan karena tuanya, tapi yang diikuti mestinya kebaikan. Ini lebih baik orang yang begini. Lah tadi berkaitan dengan wong ngajak niku biasane wis nglakoni ngoten niku kan apa namanya? Ya itu nilainya seseorang saja. Jadi orang-orang akan bilang, wah siapa sing ngajak, meskipun kebaikan yang diajak, dia itu nggak mau kalau yang ngajak itu bukan orang baik. Kalau santri, kalau yang ngandani bukan kiainya, bukan kiai yang dicocoki hatinya, nggak mau dia, meskipun perintahnya baik, ngajinya sama, amar ma'rufnya sama. Tapi karena bukan yang dicocoki, akhirnya dia apa jenengane nggak mau dengan ajakannya. Ini kenyataan lah, artinya menungso kuwi sifatnya begitu. Nah, sifatnya menungso begitu ya ini sifat buruk mesti yang harus dihindari. Sifat buruk, kebiasaan buruk yang biasa dibuat pegangan seseorang. Wah, sing ngangkon wae ra tong ibadah, wong ibadah, jangan gitu. Pokoknya biasa disampaikan juga ini karena sudah banyak yang menyampaikan tentang apa? Napa jenengane? Unzur maqal wala tanzur manqal. Lihatlah apa yang dibicarakan. Jangan melihat siapa yang bicara. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim.